Di video ini, aku akan bahas strategi investasi ideal untuk umur 20-30 dan mengapa sebaiknya jangan beli emas. Investbro.id. Do you even invest, bro? Oke, gimana nentuin strategi investasi terbaik untuk umur 20-an? Ada dua yang penting, yaitu apa jenis asetnya dan proporsi dari masing-masing aset. Let's say aku punya sebuah portofolio yang isinya aset A 40%, aset B 30%, dan aset C 30%. Pilihan aset dan proporsi ini bisa jadi yang terbaik untuk satu kelompok umur, tapi bisa blunder kalau digunakan di kelompok umur yang berbeda. Ya, jelas saja. Tahap hidup yang berbeda artinya punya tujuan investasi yang berbeda, selera resiko yang berbeda, jangka waktu yang berbeda, sehingga strategi investasi yang digunakan pun harus berbeda. So, nggak ada satu strategi investasi yang bisa dipakai ke semua kelompok umur. Oke, mari kita racik strategi investasi terbaik untuk umur 20-30. Tentunya harus berangkat dari karakteristik orang yang ada di kelompok umur ini. Umur 20, let's say punya 30 tahun untuk merealisasikan keuntungannya. Waktu yang panjang berarti mampu merealisasikan keuntungan di aset-aset yang sangat volatil sekalipun. Ingat, saham atau kripto yang menawarkan potensi return tinggi itu nggak gratis. Ada harganya. Harganya dibayar dengan volatilitas. Volatilitas sangat-sangat berisiko untuk jangka pendek. Apakah saham itu berisiko? Iya, sangat berisiko dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, not so much. Untungnya orang umur 20-an punya waktu yang sangat jangka panjang untuk hold dan bodo amat dengan yang namanya volatilitas. So, kita udah nemu jenis aset yang cocok, yaitu yang menawarkan return tinggi walaupun sangat-sangat volatil. Tapi apa 100% portofolio ditempatkan di aset-aset high risk high return itu? Tentu saja enggak. Proporsinya enggak boleh asal-asalan. Untungnya kita punya dua strategi yang sangat mudah yang bisa kita gunakan untuk menentukan proporsi dari masing-masing aset. Yaitu yang pertama strategi barbell dan yang kedua rule 110. Oke, kita mulai dari strategi barbell yang diperkenalkan oleh salah satu idolaku, yaitu Nassim Nicholas Taleb. Strategi barbell menganjurkan menempatkan jenis investasi seperti penempatan beban pada sebuah barbell, yaitu ada di kedua ujung dan kosong di tengah. Artinya apa? Artinya kita memiliki aset-aset agresif yang high risk high return dan diseimbangkan dengan aset defensif yang sangat aman dan berisiko rendah. Kenapa nggak pegang aset medium yang resikonya sedang dan potensi keuntungannya sedang juga? Karena mereka nggak punya peran apa-apa. Aset agresif dalam portofoliomu berfungsi sebagai pencari untung, pencari return sebanyak-banyaknya dalam jangka panjang walaupun sangat volatil. Sementara aset defensif yang ditempatkan di portofolio berguna sebagai asuransi, memproteksi dari kerugian total. Sementara aset yang sedang-sedang aja, yang returnnya nggak tinggi banget, yang nggak aman banget, dia nggak punya peran apa-apa. Karena peran pencari untung udah diambil aset agresif, sementara kalau sebagai peran defensif, dia juga nggak aman-aman banget. Nah, contoh-contoh jenis aset yang medium-medium yang sedang-sedang ini, seperti emas, reksadana campuran, atau obligasi korporat. Itu mengapa di awal aku bilang sebaiknya nggak beli emas. Karena dia aset yang nanggung banget. Dia jarang bisa punya peran di portofolio anak muda umur 20-30. Selanjutnya, strategi barbell kita gabungkan dengan yang namanya Rule 110. Rule 110 berfungsi untuk menentukan dalam portofoliomu berapa persen aset-aset agresif. Caranya gampang seperti namanya Rule 110, kurangkan umurmu sekarang dari 110. Contohnya aku umur 25, 110 kurang 25, 85. Artinya aku sebaiknya menempatkan 85% dari portofolioku dalam aset agresif. Sisanya 15% aku tempatkan di aset defensif. Nah, contohnya aku punya portofolio begini, 85% aku bagi 60%-nya di saham, 25%-nya di kripto. Sisanya 15%, 10%-nya aku tempatkan di cash, 5%-nya lagi di reksadana pasar uang. Dalam portofolioku, saham dan kripto berfungsi sebagai pencari untung sebanyak-banyaknya dalam jangka panjang, sementara cash dan reksadana pasar uang menjaminku nggak rugi total. Seiring bertambahnya umur, tentu saja aku akan rebalance lagi berdasarkan rule 110. Jadi kalau 10 tahun lagi aku umur 35, aku sesuaikan berarti 110 kurang 35, 75, yang tadinya aset agresifku ada 85%, akan aku kurangin menjadi 75%. 10%-nya ditambah ke
aset defensif. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Like kalau suka, pertimbangkan untuk subscribe supaya terus dapat pembahasan asik dari Invest Bro.